Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong soal masalah gerakan gagal bayar nasional atau galbe nasional atau galbe massal, itu memang menjadi sesuatu yang dicanangkan akhir-akhir ini dan juga dari dulu sebenarnya. Dan nyatanya hal ini dipercaya bisa sangat membantu atau menolong nasabah yang galbay. Karena apa? Karena memberikan pelajaran kepada pinjol-pinjol yang nakal dan juga biar pinjol ini benar-benar kapok untuk menerapkan bunga yang tinggi, serta ya mungkin sebagian orang pengen pinjol bangkrut karena banyak menyesatkan masyarakat. Oke. Nah, gerakan ini sampai saat ini masih cenderung gagal atau mungkin nggak bisa dilihat kesuksesannya atau tidak terlalu nampak. Kenapa? Masalahnya cuma satu, yaitu gerakan galbe nasional atau galbe massal ini tidak ada yang kompak. Ya kalau misalnya teman-teman 100 orang katakanlah yang sepakat untuk galbay, 1000 orang lainnya masih tetap membayar. Nah, cash flow pinjol masih tetap lancar. Dan kalau cash flow-nya lancar, terus kemudian cuman segelintir aja yang galbay, ya pinjol masih tenang-tenang aja. Bukannya dia rugi, tapi ya bisa jadi dia tidak rugi-rugi banget karena ada asuransi yang bisa menghandle pembayaran nasabah yang memang udah mentok benar-benar tidak bisa membayarnya. Nah, hal seperti ini tentu menjadi sebuah angan-angan atau harapan bagi kita semua ketika sudah kompak galbay, pinjol bangkrut, tutup semua, dan tidak ada lagi orang-orang yang terjebak di aplikasi pinjaman online. Cuman, kalau menurut pandangan saya, ini adalah sesuatu yang sulit untuk terjadi. Meskipun seandainya teman-teman kompak untuk galbay, kompaknya itu juga harus kompak banget. Nggak bisa, masyarakat Indonesia itu banyak banget dan rata-rata juga pengguna pinjol itu banyak juga gitu loh. Namun ya, kalau misalnya setengahnya aja masih bayar dengan bunga-bunga yang tinggi itu, pinjol masih banyak untungnya. Apalagi ya mereka masih tetap menggunakan asuransinya. Yang pusing adalah asuransinya yang harus menghandle atau ya membayar si pinjol-pinjolnya ini sebagai apa ya? Karena si pinjol udah bayar premi ya mungkin ya, jadi ya harus diganti uang-uang nasabah yang galbay, tapi ya pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, oleh karena itu, ini tentu saja harus kita pahami, kita tidak boleh bergantung dengan gerakan galbay nasional lagi. Fokus kita sebenarnya nggak usah di masalah galbay nasional. Pikirkan dulu diri masing-masing dulu teman-teman. Kalau teman-teman banyak di luar sana yang masih merasa nggak ngerti dan nggak paham dan masih ketakutan masalah penagihan-penagihan pinjol, lebih baik fokusnya jangan diarahkan ke galbay nasional atau galbay massal dulu. Karena ya siapa tahu ini yang menggaungkan galbay massal ini cuma 1-2 orang, yang lainnya ikut-ikutan dan belum tentu juga mau galbay gitu ya, belum tentu juga bisa galbay. Ya ini akan menjadi sesuatu harapan semu atau harapan palsu. Solusi terbaik menurut saya adalah memperbaiki diri kita masing-masing. Solusi terbaik menurut saya adalah ya teman-teman harus fokus dengan apa yang bisa teman-teman lakukan dan bisa teman-teman kerjakan. Jangan sampai kita semua itu lebih berpikiran untuk oh ya udahlah galbay aja kayak gini, oh ya udahlah kita mikirin hal seperti ini seperti itu. Ya, semuanya itu bisa saja terjadi. Setiap orang memiliki kondisinya masing-masing. Oleh sebab itu, saya menyarankan untuk teman-teman yang posisinya saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar, fokus aja untuk memperbaiki hidup teman-teman. Kalaupun belum tahu harus ngapain, paling simpel adalah melakukan ibadah yang rajin dulu. Perbanyak ibadahnya, sholat tahajudnya jangan lupa, sholat duhanya jangan lupa, selalu berdoa dan meminta pertolongan dan jalan keluar sama Allah, itu akan jauh-jauh lebih mudah. Karena semuanya akan kembali kepada Allah, semuanya akan kembali kepada ketentuan dan ketetapan Allah. Kalau Allah menakdirkan kalian bakal mudah untuk menyelesaikan masalah hutang pinjaman online ini, ya mau gimana? Pasti akan mudah kalian selesaikan. Percaya atau tidak, ini memang beneran terjadi dan saya alami. Ya, waktu itu di tahun lalu saya sempat mengalami galbay dan saya sempat mengalami utang yang lumayan cukup besar dan bingung juga bagaimana harus membayarnya, sedangkan waktu itu untuk kebutuhan sehari-hari juga cukup udah pas-pasan. Dan bahkan dari gaji pun itu tidak ada alokasi untuk membayar cicilan tersebut. Tapi ya karena Allah sudah berkehendak, karena saya udah nothing tulus, udah pasrah, berusaha semaksimal mungkin, ada aja jalan yang bisa menolong saya dan ada aja yang bisa membalikkan keadaan sehingga kurang dari 2 bulan saya bisa melunasi semua utang-utang tersebut. Luar biasa banget pokoknya. Jadi jangan sekali-sekali remehkan kekuatan doa. Jangan sekali-sekali teman-teman meremehkan
kedekatan kalian dengan Tuhan kalian. Karena dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang positif, hati yang tenang juga, insya Allah semuanya pasti akan beres ya. Tetap semangat, jangan mudah menyerah, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Jangan sampai kalian melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, karena sebenarnya masalah galbe pinjol bukan masalah yang besar. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.